Salam Imam Hanto Insight. Dalam kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang akan mewawancari saya namanya adalah Dien Agni dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Waktunya saya serahkan dan selanjutnya kepada pewawancara saya Dien Agni. Silakan Mbak Dien. Oke, selamat siang semuanya. Salam Imam Haryanto Insight. Saya Dian Agni dari Visip UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai langsung Dr. Imam Haryanto mengenai zona waktu. Baik, Bapak langsung pertanyaan ke pertama ya, Pak. Baik, silakan. Oke, apakah pentingnya waktu menurut Bapak? Nah, ini sebetulnya waktu itu begitu penting dan sangat penting dan kita sangat tergantung dengan waktu. Waktu itu kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal, hangus, habis begitu saja. Kalau yang lain mungkin bisa digantikan, tapi kalau waktu lewat, habis sia-sia. Makanya seperti kalau Anda bertuhan juga, Anda punya agama, aturan semua mengatakan Tuhan pun bersumpah demi waktu. Begitu banyak di kitab sucinya, ya. Itu karena apa? Karena waktu itu begitu penting. Kalau lewat habis selesai. Dan kita pun hanya mengisi waktu untuk kehidupan dan mati pun karena waktu juga. Jatahnya sudah cukup gitu. Jadi artinya waktu ini begitu penting dalam kehidupan kita. Jadi betul-betul harus dikelola, diatur sedemikian rupa untuk dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk kemanfaatan kita semua. Dan waktu ini juga menjadi suatu tolak ukur dalam kehidupan kita. Jam tidur kita, jam bangun kita, kegiatan kita, berolahraga dan segala macam semua dengan waktu. Ya. Satu hari 24 jam. Itu harus diatur berapa jam kita tidur, istirahat segala macam, bekerja, belajar, bersosialisasi, berinteraksi dan semuanya. Kalau banyak menyia-nyiakan waktu, Anda akan dapat apa-apa, tapi kalau hanya banyak memanfaatkan waktu akan bermanfaat buat Anda. Namun demikian, waktu ini menjadi suatu persoalan ketika tidak bisa diatur, dikelola dengan baik. Baik itu waktu kehidupan kita maupun waktu zona waktu yang mengatur interaksi hubungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya akan diatur oleh zona waktu. Ini menjadi suatu persoalan yang harus kita bincangkan Mbak Dian ya. Jadi ini persoalan soal zona waktu, bagaimana Indonesia mengatur dan bagaimana negara-negara lain mengatur mengenai zona waktu. Demikian. Oke, berarti zona waktu ini sangat penting dari berbagai perspektif ya, Pak. Ya betul. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah zona waktu di Indonesia terbagi tiga sudah tepat menurut Bapak? Nah, ini sebetulnya berawal dari Kepres ya, keputusan Presiden tahun 1987 nomor 41 yang membagi waktu Indonesia itu tiga ya. Itu adalah waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Itu dengan GMT plus 7, GMT plus 8, dan GMT plus 9. Sehingga Indonesia ini terbagi waktu tiga waktu. Apa artinya? Inilah salah satu menyebabkan Indonesia itu sulit maju bersama-sama. Pastilah yang waktu Indonesia Barat lebih maju duluan, yang tengah ngikut belakangan. Kemudian yang timur yang ketinggalan juga mau coba mengikut. Selagi pembagian waktu ini tiga waktu, kita akan kesulitan menyamakan suara, menyatu padukan langkah Indonesia satu. Indonesia maju bersatu. Ini akan sulit. Kita menyadarinya, tapi kita tidak pernah berbuat untuk merubah sistem waktu kita. Bahkan pernah dibicarakan sejak tahun 2012, dikomunikasikan bagaimana kita mencoba menjadi satu zona waktu. Tapi sampai sekarang, sampai presiden mau berakhir masa Jokowi ini pun juga belum tentu bisa menetapkan satu zona waktu untuk Indonesia. Apa manfaatnya sebetulnya satu zona waktu? Besar sekali pembagian zona waktu itu. Jadi menurut saya pembagian zona waktu dengan menggunakan tiga zona waktu ini sangat menyulitkan Indonesia untuk maju, sangat menyulitkan Indonesia untuk berkembang. Sepertinya ada pilih kasih pembangunan Indonesia ini untuk Indonesia Barat dulu, Tengah dan Timur. Semestinya tidak begitu. Negara persatuan, kesatuan itu adalah maju bersama-sama. Harus memperhatikan semua waktu. Salah satu caranya lah connectivity itulah dengan membuat satu zona waktu. Akan lebih maju dan lebih bersatu negara kita, lebih kuat dan lebih kokoh. Demikian. Oke, Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga nih masih berkaitan dengan pembagian waktu. Bagaimana seharusnya pembagian waktu untuk suatu negara? Nah, ini pada prinsipnya awalnya memang semua pengaturan waktu itu berdasarkan Greenwich Mean Time, GMT. Itu berawal dari di daerah Inggris sana. Ya, awal plus zero-nya di sana. Kemudian ada plus satu yang Inggris sendiri, kemudian plus dua Eropa Barat dan segala macam, plus tiga segala macam. Itu adalah zona waktu yang mengatur selama 15 derajat bujur itu. Nah, itu mengaturkan sehingga semua waktu itu satu jam segala macam. Tapi karena ada kebutuhan soal komersialisasi, soal connectivity, soal transportasi, soal salah satu adalah transportasi kereta api, itu mempengaruhi waktu itu. Nggak bisa kita harus saklek dengan penggunaan GMT. Karena GMT itu kadang-kadang menghambat suatu negara untuk maju dan berinteraksi atau mengadakan connectivity dengan negara lainnya. Misalnya saja,
Seperti di Cina. Cina itu 5 zona waktu kalau menurut Unit Mean Time. Tapi kalau dibagi 5 waktunya, mungkin negara itu bisa pecah belah. Karena sulit komunikasi negara pusatnya dengan negara-negara yang jauh, termasuk Urumqi. Urumqi itu adalah GMT plus 6. Sementara Beijing itulah GMT plus 8. Perbedaan waktu ini mungkin membuat komunikasi agak sulit. Ya, maka dari itu Cina sejak tahun 1949 menetapkan satu zona waktu. Zona waktu Beijing menjadi suatu aturan sama untuk seluruh negaranya. Sehingga apa? Pembangunan kereta api lebih mudah, menyatukan masyarakatnya berkomunikasi mudah, berinteraksi satu sama lain sama, dan enggak menyulitkan untuk mereka melakukan suatu berkegiatan di satu negara itu sendiri. Jadi dengan persamaan satu waktu itu menurut satu perbedaan dan tidak mengikuti GMT lagi. Mereka mengatakan demikian. Kemudian yang kedua kita bisa lihat juga Malaysia. Malaysia itu sejak tahun kemerdekaan 1997 itu mereka sudah berubah waktunya. Kenapa? Karena perbedaan waktu antara Semenanjung Barat dan Semenanjung Timur. Nah, Semenanjung Barat itu perbedaannya adalah GMT plus 7. Sementara Semenanjung Timur GMT plus 8. Tapi walaupun 80% penduduknya ada di Semenanjung Barat, tapi mereka mengambil waktu malah ngikutin yang waktu Indonesia Malaysia Timur. Sehingga apa? Mereka GMT plus 8 sekarang. Satu waktu. Artinya demi persamaan dan kesatuan mereka merubah menjadi satu waktu. Bahkan Singapura pun akhirnya mengikuti mereka. Walaupun ada di zona GMT plus 7. Tapi mereka mengikuti GMT plus 8. Hal seperti ini memudahkan antara komunikasi antara Malaysia dan Singapura. Nah, demikian juga orang Indonesia yang ada di sekitar Sumatera, di Riau, Pekanbaru sebagainya, itu mereka berkomunikasi dengan Johor atau dengan Malaysia atau dengan Singapura itu akan lebih mudah jika waktunya sama. Karena perbedaan waktu itu menghambat komunikasi. Karena pergi datang udah kesiangan, pulang ke Indonesia masih kepagian. Sehingga terbuang waktunya dengan percuma. Dan kemudian itu soal dengan negara lain. Kemudian banyak sekali negara-negara juga mengatur demikian. Termasuk kalau lihat India aja. India aja itu agak lucu. Menetapkan waktu GMT mereka aja. Waktu India itu adalah GMT kalau salah plus 4,5 ya, 4,5 jam dengan GMT 4,5 jam mereka, atau 4 jam 45 menit maksud saya. India seperti itu. Itu tergantung ke pemerintahan. Nah, mestinya Indonesia sudah saatnya lah merubah waktunya menjadi satu. Kenapa? Karena mudah kita berkomunikasi dengan Indonesia bagian timur, tengah dan sebagainya. Nah, kalau ditanya sama saya, Mbak Dian, Indonesia harus ikut siapa? GMT plus 8. Kita ikut waktu Indonesia bagian tengah. Sehingga barat bisa menengahi dan timur bisa yang timur menyatu menjadi tengah. Sehingga komunikasi antara waktu Indonesia barat, tengah dan timur itu lebih mudah yang tertiga itu. Kita harus dan akibatnya apa? Akan lebih memudahkan kita berkomunikasi ke utara. Misalnya dengan Hong Kong, Cina itu GMT plus 8. Kemudian Thailand pun pasti ikut kita nanti akan berubah GMT plus 8. Kemudian juga nanti Malaysia, Singapura sudah GMT plus 8. Selatan juga ke Australia Barat juga itu juga kita sudah GMT plus 8. Jadi lebih mudah komunikasinya dan transportasi pun mudah, tidak perlu membedakan waktunya. Yang paling disayangkan adalah pembagian 3 waktu ini. Kalau Anda terbang dari Jakarta ke Papua misalnya, sepertinya kita datang ke negara lain. Karena perbedaan waktunya 2 jam berbeda. Habis waktu kita di perjalanan ditambah lagi 2 jam. Kayaknya habis dah waktu kita. Tapi ketika kembali ke Jakarta malah kecepatan kembalinya. Karena 2 jam udah sia-sia juga waktu kita di Jakarta. Jadi banyak membuang waktu. Jadi memanfaatkan satu zona waktu itu berarti sangat berguna untuk komersialisasi, untuk berbisnis, untuk konektivitas, untuk transportasi, jam terbang juga semua terselamatkan, tidak ada perlu tambah 1 jam, tambah 2 jam, tapi sesuai dengan waktu kita yang namanya satu zona waktu itu. Itu manfaatnya sangat besar buat suatu negara. Oke, Bapak, berarti perlukah Indonesia berubah zona waktu menjadi satu? Iya, sangat penting dan sangat urgent saya bilang. Jangan ditunda-tunda lagi. Cuman kalau Presiden Jokowi tidak sempat, tidak mau menetapkannya, saya berharap nanti di dalam presiden baru bisa mengatur dan menetapkan zona waktu itu. Karena dengan ada zona waktu itu akan membantu Indonesia tambah maju. Karena dengan persatuan, kesatuan kita akan lebih kuat, lebih kokoh, terutama dalam pengaturan waktu itu. Akan bermanfaat buat kita semua. Jadi harapan saya mudah-mudahan kalau Pak Jokowi tidak bersedia menetapkan zona waktu perubahan satu, mungkin saya berharap presiden baru nanti yang menetapkannya. Karena kita perlu satu zona waktu untuk kemajuan kita bersama demi Indonesia yang bersatu dan utuh. Terima kasih. Oke, Bapak, berarti bagaimana Indonesia seharusnya menetapkan zona waktunya untuk keselarasan? Nah, keselarasan itu dengan cara apa? Kita harus mengalah Indonesia Barat dengan bagian tengah, kemudian bagian timur juga harus menambah ikutan jadi bagian tengah. Jadi waktu Indonesia bagian tengah itu GMT plus 8 yang menjadi suatu penyatu, penyelaras antara ketiga wilayah zona yang tadi terbelah itu. Jadi menjadi satu ya.
Nah, dengan demikian apa manfaatnya? Nggak ada gangguan, nggak ada masalah dengan soal sholat, soal waktu, sama aja. Singapura, Malaysia udah GMT+8 nggak ada masalah. Banyak negara lain tuh nggak ada masalah kok, soal biasa-biasa saja, ikutin aja aturannya. Bahkan kalau buat Indonesia nih Mbak Dian ya, apa manfaatnya? Kalau kita misalnya GMT+8 itu lebih bagus lagi untuk kegiatan kita. Kita nggak kesiangan sholat subuhnya, karena waktunya akan bergeser. Yang semula mungkin jam setengah 5 menjadi setengah 6 sholat subuh. Nah, jam waktu kerja pun orang nggak ada waktu senggang, karena waktu senggang antara bangun pagi dengan waktu jam kerja ini mempengaruhi orang untuk berkegiatan. Sehingga kadang-kadang tidur lagi, malas lagi, kadang-kadang nggak sholat subuh, terlambat segala macam. Ini juga berpengaruh terhadap orang yang beragama dengan baik itu, karena mereka nggak menjalaninya dengan pas, dengan waktu tepat. Jadi dengan mereka merubah waktu ini akan banyak manfaatnya buat umat Islam, khususnya karena mayoritas Indonesia ini adalah Islam. Mereka akan bisa tepat waktu sholatnya, bekerja lebih bergiat lagi, tidak terlambat. Pulang ke kantor pun juga mereka nggak ada masalah, karena maghribnya mungkin akan sekitar jam 7 nanti pun nggak ada masalah, karena mereka sudah tiba di rumah masing-masing. Jadi waktu itu sangat berguna dengan penyautan. Nggak hanya soal komersial, soal bisnis, connectivity, tapi juga soal ibadah orang akan lebih baik mungkin. Demikian Mbak Dian. Oke, Bapak, ada lagi nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, saya berharap presiden kita berikutnya segera keluarkanlah kepres penetapan satu zona waktu. Jangan terlambat, kita pengen Indonesia bersatu, maju bersama-sama untuk kita bersemua. Terima kasih atas perhatian Anda. Oke, baik, Bapak, untuk sesi wawancara hari ini. Terima kasih. Salam Salam Imam Imam Haryanto Haryanto Insight. Insight.